belum kebayang sih bagaimana kita ke depan nanti. Sekarang sih yang pasti ya kita coba berusaha semaksimal mungkin aja. Sepertinya sih nggak akan lama karena kan masker kain ini bisa dicuci. Jadi sudah banyak orang yang punya, mereka pembeliannya sekarang kurang. Toh itu nanti kan juga ada feedback yang bisa kita saling sharing. Artinya mereka sambil kita sama-sama bertahan, ada yang bisa dikerjakan bersama. WHO menganjurkan agar semuanya memakai masker. Saya minta juga penyiapan masker ini disiapkan dan diberikan kepada masyarakat karena kita ingin setiap warga yang harus keluar rumah itu wajib memakai masker karena di awal. Untuk mengurangi risiko tertular virus corona, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ini sesuai dengan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Warga yang tidak terjangkit COVID tidak perlu mengenakan masker medis, cukup masker kain. Masker kain dinilai cukup untuk memperkecil potensi penularan virus corona melalui droplet. Permintaan masker kain di pasaran pun meningkat. Hal ini berdampak bagi usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bergerak di bidang konveksi. Aliran kas yang macet karena pembatalan pesanan akibat pandemi COVID-19 sedikit teratasi dengan produksi masker kain. Salah satu yang merasakan dampak positif ini adalah Susila Ningsih. Pengusaha konveksi di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten ini sudah 1 bulan belakangan memproduksi masker. Usaha konveksi yang ia jalankan pun kini bergantung pada produksi dan penjualan masker kain. Luar biasa sih, semua order kita terhenti, semua order dipending, cancel, dan segala macam ya. Sampai sempat bingung sih harus dikasih pekerjaan apa ini karyawan. Karena kan proses keperluan karyawan terus-menerus ya harus kita penuhin ya, makanya sempat bingung. Tapi kemudian kita beralih ke bikin masker. Awalnya sih kita bikin untuk sumbangan, karena miris sekali kemarin saya sempat beli harganya 10.000, mahal banget ya gitu kan. Di hari-hari biasa padahal hanya 3.000 harganya. Saat mulai pandemi harganya 10.000, makanya kita bikin awalnya untuk sumbangan, kita bagi-bagi. Tapi ternyata setelah itu mulai ada order-order masuk sih. Dengan membuat masker kain, Susila Ningsih dan suaminya sebagai pemilik usaha mencoba menyelamatkan usaha dan para pekerja mereka. Bermodalkan 20 mesin jahit dan dikerjakan 20 orang karyawan, wanita yang akrab dipanggil Susi ini bisa memproduksi hingga ribuan lembar masker kain berbagai jenis per hari. Jadi ini workshop ya nih Bu ya? Iya betul. Maksudnya ada Tempat jahitnya. Ada 20 berarti ya? 20 total semua karyawan sih. Jenis-jenis masker yang diproduksi ini apa aja nih Bu? Saya lihat ada beberapa jenis nih iya. di sini nih, warna-warni gitu. Kita ada dari bahan kaos yang double nih. Nah ini. Oh ini double ya kalau Iya ini? double. Bahan Ini kaos. juga double. Ini sama bahan kaos juga? Sama, cuma ini yang nggak di double. Harganya Bu? Harganya beda. Beda. Kalau untuk yang nggak di double itu 3.000. Kalau untuk yang ini biasa 3.500. Kita ada bikin. Beda 500 Iya, tapi kita ada bikin lagi yang bisa masuk tisu. Tisu tuh di sini ada belahannya ya? Iya. Nah satu lagi nih ada bahan? Ini spunbon.
Oh, SpongeBob. Iya, Kalau misalnya betul. masuk tisu ini cuma ada kayak di Ada sini. lubangnya aja di Lubangnya. tengah. Tapi bahan sama ya? Bahan sama. Harganya sih. berapa? Harganya itu 5.000 sih. Oh, variasinya ada dari Iya. mulai 3.000 sampai dengan 5.000 Iya, rupiah. Sehari 3.000 masker di sini. 3.000 masker. Jumlah masker yang diproduksi disesuaikan dengan pesanan yang masuk. Sampai Mei 2020, Susi Landingsi mengaku telah mendapatkan belasan ribu lembar masker kain. Beberapa perusahaan yang mereka juga untuk sumbangan, kita ada kerjasama juga dari Kemenparikraf melalui gerakan masker kain. Terus ada beberapa juga yang datang langsung ke sini. Tidak dibutuhkan keterampilan khusus untuk membuat masker kain. Masker tergolong produk konveksi yang mudah dibuat dan tidak memerlukan waktu lama. Hanya saja, selama masa pandemi, CV Reyes milik Susi harus memberlakukan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah. Kita juga terapkan harus cuci tangan dulu sebelum masuk, ya, social distance lah. Produksi masker kain disambut baik oleh karyawan yang bekerja di konveksi ini. Sempat khawatir karena banyak pesanan produk konveksi ditunda, kini para karyawan bisa sedikit bernafas lega. Mereka masih bisa bekerja di tengah situasi yang sulit, meskipun penghasilan turun hingga 75% per minggu dibanding situasi normal. Kalau ngebantu sih, kalau buat ngebantu kayak sebelumnya sih nggak terlalu itu ya, cuma ya alhamdulillah tiap minggunya ada terus gitu. Cukup buat apa aja? Cukup buat makan, ya gitu. Kalau buat nabung atau itu sih belum buat ngirim juga gitu. Proses produksi masker kain di usaha konveksi yang sudah berusia 5 tahun ini bukan tanpa hambatan. Harga bahan baku yang melonjak hingga kekhawatiran mengenai kelangsungan penjualan masih menghantui Susi dan suaminya. Sementara, keuntungan untuk pengusaha dari produksi masker kain tergolong sangat tipis, yakni hanya 100 hingga 300 rupiah per masker. Hanya cukup menutupi operasional saja. Kalau untuk laba kita sendiri udah nggak pikirin. Yang penting karyawan ada pekerjaan, mereka ada penghasilan, sudah cukup itu aja buat saya. Selain sulit, harga juga hampir naik 2 kali lipat harganya. Terus supplier banyak yang tutup. Jadi kita sempat order juga di luar kota, jadi kirim hanya by courier aja. Hambatan tak membuat nyali wanita berusia 38 tahun ini ciut. Meski keuntungan tidak terlalu besar, Susi terus memproduksi masker, bahkan membagikannya secara gratis untuk warga di sekitar lingkungan usahanya. Pembagian masker gratis dilakukan dengan bantuan ketua RT setempat. Warga kami semuanya ada 850 jiwa, jadi kami mohon ya kalau bisa semuanya dapat, dan alhamdulillah kami diberikan bantuan 1.000 masker. 1.000 masker, 1.000 piece, 1.000 buah. Itu akan didistribusikan ke setiap kakak? Alhamdulillah sudah kita distribusikan ke seluruh warga, ya kan kebetulan kemarin pas kita sekaligus penyemprotan desinfektan, kita sambil keliling sambil membagikan masker juga ke seluruh warga. Saat tidak menerima pesanan dalam jumlah besar, konveksi menjual masker kain secara eceran. Susi dan pengusaha konveksi lain hanya berharap agar wabah segera usai dan segala kekhawatiran atas kelangsungan usahanya bisa teratasi. Pertama, pandemi ini nggak ada pilihan buat kita kecuali kita saling support satu sama lain. Nah, saat ini yang bisa kita lakuin, kalau emang kita bisa minta tolong tetangga sekitar, toh itu nanti kan juga ada feedback yang bisa kita saling sharing.
Gerakan penggunaan masker kain menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha konveksi saat ini. Namun, tidak semua UMKM yang bergerak di bidang konveksi memiliki mesin jahit dan jumlah karyawan yang cukup untuk memproduksi masker kain dalam jumlah besar. Fatul Munir yang menggeluti bisnis konveksi selama 10 tahun terakhir, termasuk pengusaha yang terkena dampak pandemi COVID-19. Konveksi Sejahtera Utama telah kehilangan 90% penghasilan selama pandemi. Jadi yang awalnya kita sudah kerjasama kontrak produksi seragam sekian ratus, ada yang kaos, ya tiba-tiba akhirnya pending. Karena kondisi corona ini benar-benar efeknya luar biasa. Kalau normalnya sih cash flow-nya bisa sebulan bisa 40 sampai 60 gitu ya, untuk konveksi. Nah pas mulai pandemi ya drastis, bahkan turun sampai 90%. 90% ya, karena memang nggak bisa produksi, karena di skip dulu mas ya kondisinya. Akhirnya kita berpikir mulai apa yang bisa kita kerjain, masker lah alternatif yang bisa kita kerjakan ketika pandemi mulai tiba. Konveksi ini memproduksi masker kain dalam 1 bulan belakangan. Meski dengan jumlah alat jahit dan karyawan yang tidak terlalu banyak, konveksi milik Fatul sejauh ini telah memproduksi hampir 15.000 lembar masker kain dengan jumlah produksi 750 lembar masker per hari. Kurang lebih ya 10.000 sama 15.000 lah. Iya, karena yang banyak kan ya kayak kemarin baru ada pesanan 4.000, 5.000. Sisanya paling pesanan teman-teman pedagang eceran minta berapa lusin, 10 lusin, 5 lusin, dan tapi continue, rutin gitu. Sehari bisa keluar 15 lusin, 20 lusin, dan itu kita ada yang kita kirim, ada yang datang ke sini. Fatul hanya memiliki 7 mesin jahit dan 5 orang penjahit. Dengan sumber daya manusia yang tidak banyak, untuk memenuhi target produksi, Fatul Munir dibantu keluarga dan warga di sekitar lokasi usahanya. Ini yang akan di packing nanti mas? Betul, nah ini yang hasil produksi kita antar ke tetangga-tangga untuk di packing satu persatu. Karena kan kadang beberapa pembeli itu nggak mau yang sistem lusinan tanpa packing. Jadi kalau mereka perlu packing satu persatu, ya itulah kita berdayakan tetangga-tangga sekitar mas. Kenapa memberdayakan tetangga sekitar akhirnya? Ibu-ibu nih berarti? Iya, rata-rata ibu-ibu. Karena emang kondisinya sama-sama WFA, daripada nggak ada aktivitas minimal kita bisa ajak beraktivitas bareng gitu. Kita produksi, ibu-ibu yang di rumah tetangga bisa packing satu persatu. Dan setelah itu kalau udah rapi kita ambil. Kita jual seperti itu. Proses pengemasan dilakukan oleh para ibu rumah tangga di lingkungan sekitar yang rata-rata juga menghabiskan banyak waktu di rumah. Kalau ngerjainnya tuh paling saya kalau habis sahur ya, habis sholat subuh ya saya ngerjain. Itu udah nggak tidur lagi tuh, paling menjelang asar saya sholat, mandi, ngerjain lagi sampai menjelang maghrib gitu. Terus buka puasa dulu, break, terus langsung saya ini aja, kerjain lagi gitu. Paling sampai jam 9 tidur, ya begitu aja gitu. Iya dibantu, 1-2 orang sih ada yang bantu. Kalau nggak dibantu nggak cepet kelar, karena kan minta buat hari ini ya gitu, misalnya hari Jumat kelar ya, mau nggak mau kita ngejar gitu, ya bayarlah. Para ibu rumah tangga ini mendapat 300 hingga 500 rupiah per lembar masker yang dikemas. Jumlah masker yang mencapai ribuan lembar, pekerjaan yang dilakukan ini sedikit banyak membantu perekonomian warga sekitar. Bagi konveksi kecil seperti Sejahtera Utama, produksi dan penjualan masker kain saat ini adalah penopang utama untuk kelangsungan usaha. Pria berusia 33 tahun ini mengaku tak bisa memperkirakan sampai kapan masker kain mampu menopang usaha konveksinya. Fatul tidak menetapkan target pemasukan yang muluk-muluk.
Produksi masker masih terus dilakukan. Saat tidak ada pesanan yang masuk, Fatul bekerja sama dengan warung kelontong di permukiman untuk menjual masker kain produksinya. Biasanya jadi seragam sekolah, terus pakaian-pakaian yang udah jadi, memak-remak ini. Nah, sementara ini kemarin kami terima orderan bikin masker. Kehadiran masker kain di pasaran tidak lepas dari peran penjahit. Rata-rata, mereka menghabiskan waktu hingga 15 jam kerja untuk menyelesaikan proses pembuatan masker dalam jumlah yang banyak. Seperti Parsi Hartomo, wanita berusia 44 tahun ini salah satu penjahit yang bisa mengerjakan pesanan masker dari rumahnya di Bilangan Ciputat, Tangerang Selatan. Sudah 2 tahun terakhir, dirinya mendapat order dari Konveksi Sejahtera Utama untuk menjahit seragam sekolah dan pakaian. Selain itu, Parsi juga melayani permintaan jahit satuan dari tetangganya. Namun, selama pandemi berlangsung, masker kain menjadi salah satu penopang hidupnya. Biasanya jadi seragam sekolah, terus pakaian-pakaian yang udah jadi, memak-remak ini. Nah, sementara ini kemarin kami terima orderan bikin masker karena banyak orderan masker ya, karena musim pandemi, lagi pandemi, jadi masker yang digalakkan yang kebanyakan gitu deh. Dalam sehari, ibu satu anak ini mampu menjahit 6 hingga 10 lusin masker kain yang dipesan oleh konveksi. Per lusinnya, Parsih mendapat upah sebesar Rp25.000 hingga Rp40.000 tergantung dari tingkat kesulitan jahitan. Oh, kalau kan kami kerja di rumah ya Om, jadi mungkin nggak terlalu fokus, tapi kalau fokusnya mungkin ya bisa 10 lusin, kalau untuk fokusnya langsung gitu. Tapi kalau karena kita sambil-sambil ya paling 5 lusin, 6 lusin gitu. Tidak dipungkiri, kondisi perekonomian Parsi dan keluarga sangat terdampak karena pandemi virus corona. Bagi Parsi, saat ini yang terpenting adalah menjaga kesehatannya dan keluarga agar terus mampu memproduksi masker kain dengan mesin jahitnya sendiri. Hal yang sama juga dirasakan Adon, seorang penjahit di CV Rayes di Kabupaten Tangerang. Adon yang biasanya membuat baju dan seragam kantor sudah sebulan belakangan memproduksi masker kain yang dipesan konveksi. Pria berusia 51 tahun ini membutuhkan adaptasi saat awal pesanan pembuatan masker datang padanya. Itu kan pakai corong. Pertama memang saya belum pernah pakai corong. Karena banyak teman-teman aja yang udah paham corong, pasang corong, wiri-wiri. Jadi paham-paham pertama. Ya pertama megang memang agak sulit juga cara pemakaian corongnya itu. Karena saya baru kan, bikin masker baru, pakai corong itu baru. Selama masa pandemi virus corona, Adon yang bekerja bersama kedua anaknya di konveksi harus mengatur ritme kerja agar bisa beristirahat yang cukup. Karena target masker yang harus diselesaikannya setidaknya 300 hingga 500 lembar per harinya. Dalam sehari, para penjahit memang mengejar jumlah produksi masker dalam jumlah yang banyak untuk bisa memperoleh pendapatan yang lumayan. Bedanya dari penghasilannya aja. Kan kalau masker ada yang 500, ada yang 400, nggak nentu, ada yang 300. Kalau kemeja kan ketahuan, satu potong 15.000 ketahuan. Satu setel 30, dapat 10 biji juga udah 150. Kerja enteng, nggak capek, nggak nguber-nguber, karena udah biasa. Kalau di kemeja apa di celana. Namun, tidak bisa dipungkiri, penghasilan Adon dan penjahit lain mengalami penurunan hingga 90% selama masa pandemi ini. Pandemi COVID-19 juga membuat Adon bersama kedua anaknya tidak bisa pulang kampung untuk menemui keluarganya di Sukabumi.
ia dan keluarganya memilih menunda bertemu hingga pandemi virus corona usai. Pembuatan masker kain juga berlangsung di sejumlah daerah seiring dengan imbauan pemerintah agar warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Di Sleman, Yogyakarta misalnya, para penyandang disabilitas berupaya membuat masker khusus untuk tunarungu. Masker kain buatan ini memiliki bagian mulut yang transparan sehingga memudahkan para penyandang tunarungu untuk mengerti bahasa isyarat dari gerakan mulut. Bahan kain transparan yang dipilih pun masih aman untuk terhindar dari debu, virus, dan droplet ketika beraktivitas di luar rumah. Sementara, para penyandang disabilitas dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Profesor Dr. Suharso Solo juga ikut turun tangan membagikan masker kain gratis. Hal yang sama juga terjadi di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Perajin masker kain rata-rata harus memenuhi permintaan 20 lusin masker. Tidak hanya pesanan masyarakat umum atau perusahaan, tetapi juga mengerjakan pesanan dari sejumlah rumah sakit dan klinik. Saat ini, masker kain telah menjadi kebutuhan untuk menjaga diri agar tetap sehat. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bergerak untuk menyalurkan masker kain kepada penerima yang tepat. Salah satunya, Pasukan Oranye dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Pasukan Oranye masih harus bekerja membersihkan kota selama pandemi COVID-19 berlangsung. Jadi hari ini itu sebenarnya adalah bagian dari sebuah gerakan yang kita inisiasi, yaitu gerakan masker kain. Ya. Jadi ini konsepnya datang dari arahan WHO ya untuk untuk memakai masker kain bagi mereka yang sehat. Nah, selain itu tujuannya adalah agar masker medis itu lebih banyak tersedia bagi tenaga medis. Selain tersedia juga harganya terjangkau karena sedikit sekali jumlahnya ya harga itu jadi naik ya seperti itu. Nah, di sini sebenarnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu menjadi fasilitator ya bagi para pihak-pihak yang ingin mendonasikan masker kain ya kepada para stakeholders ya atau para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya mungkin ditanya kenapa Pasukan Oranye? Ya, apa hubungannya dengan pariwisata? Ya, ini Pasukan Oranye ini kan yang menjaga kebersihan kota kita ini ya, kota Jakarta yang kita cintai ini ya. Nah, tentunya itu ada hubungannya erat dengan Sabta Pesona ya dari pariwisata. Ya, salah satunya adalah tentunya kebersihan. Next station, Duren Kaliu. Gerakan masker kain yang diusung oleh Kemenparekraf ini adalah untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat yang sehat agar terhindar dari debu, virus, dan droplet ketika berinteraksi di luar rumah, menggerakkan industri kreatif khususnya untuk para UMKM konveksi yang terdampak COVID-19 agar tetap bertahan dan memanfaatkan sisa bahan dari industri garmen untuk mengurangi sampah industri atau zero waste.